Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan. Salam olahraga. Bertemu kembali dengan saya Bayu Sukowahono, jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Hari ini kita masuk kategori terkait pelaksanaan perkuliahan akuatik dasar ya. Baik. Tujuan dilaksanakan perkuliahan ini diharapkan nanti lulusannya bisa mengerti, ya, bisa melaksanakan dan bisa menerjemahkan, mendeskripsikan. Capaian pembelajaran mata kuliah akuatik dasar bertujuan agar mahasiswa mengerti, dapat melaksanakan dan dapat mendeskripsikan, mentransferkan ilmu tersebut. Kenapa kondisinya lebih kepada mengerti baru melaksanakan? Orang apabila sudah memahami lalu bisa melaksanakan, otomatis nanti outputnya akan bisa menerjemahkan atau istilahnya mentransferkan ilmu itu pada peserta didik. Itu alasan saya untuk capaian mata kuliah ini. Untuk pertemuan minggu lalu sudah dilaksanakan 2 kali pertemuan untuk breaststroke atau gaya kata atau gaya dada. Alangkah baiknya dalam pelaksanaan tersebut juga mempertimbangkan mengetahui teknik dasar bernafasnya terlebih dahulu. Untuk breaststroke atau gaya kata atau gaya dikenal dengan gaya dada, untuk proses pengambilan nafas kita menggunakan ambil mulut, buang hidung, atau main dengan metode kedua dengan ambil mulut, buang dari mulut. Pak, kenapa nggak nyedot dari hidung? Ada potensi nanti airnya masuk ke pernafasan sehingga nanti mengganggu proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, contoh pengambilan tersebut mempergunakan perbandingan 1:3. 1 itu apa? 3 itu apa? Di mana 1 adalah proses pengambilan napas. Ya, 1. Ya. Saya ulang kembali. 1. Pengambilan. Ya. Pak, untuk 3 apa? 3 adalah proses pembuangan nafas tersebut. Bisa melalui hidung, bisa melalui mulut. Ya. Contoh 1:3. 1, 3. Ya, ada 3. Hidung. Ya. 1. Ya. Di mana orang yang terlatih akan menggunakan kategori 1:3, 1:4 maupun 1:5. Dalam prinsip kompetisi, jika terlalu banyak Anda mengambil napas, fase gerakan pengambil napas, sehingga waktu yang dicapai pun akan semakin molor, semakin renggang, semakin lama. Makanya dalam hal-hal teknik sprint, proses pengambilan napas hanya terbatas saja. Itu poin dalam konsep pengambilan napas dalam segi pembelajaran 1:3 sampai 1:5. Baik, kita sepakati terkait pembelajaran pernafasan kita mempergunakan 1:3, 1:4, dan 1:5. Tergantung kemampuan individu masing-masing. Sejenis monyong, ya, monyong seperti ikan mujair seperti itu. Karena apa? Jika terjadi ambil napasnya buka, otomatis kompresinya itu bocor. Potensi air masuk ke sektor pernafasan itu akan mengganggu. Makanya kita harus sedikit mengerucutkan untuk ambil napasnya. Ya. Ya, 1:3. Kenapa untuk sektor ambil napasnya kita ambil 1 detik? Karena fase ngambil nafas itu mengambil nafas memang singkat, tapi buang nafasnya yang lama, ya. Ya, jadi sedikit ada bunyi, ya, bukan. Nah, kalau bukanya terlalu lebar, akhirnya airnya masuk semua, ya. Jadi sama 1:3. Poin ketiga adalah bagaimana proses itu bisa berjalan dan nyaman untuk Anda. Ingat, semua teori bagus dan layak digunakan sesuai dengan karakter dan individu masing-masing. Jadi tidak harus baku ambil hidung keluar hidung atau ambil hidung keluar mulut. Semua tersebut menyesuaikan dengan karakternya, kebiasaan atau habit dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut kami contohkan gerakan tersebut fase di dalam air
maupun di atas air. Terima kasih. Baik, masuk kategori ambil nafas ya. Dan buang nafas. Dalam proses pembelajaran kita mulai dari di atas air terlebih dahulu ya. Kita usahakan ini air, sampean, saudara, mahasiswa mengambil 3 jari dari rentang air itu tersebut dari mulut ya. Ambilnya dari sini, lalu nanti masuknya dari sini, dari bawahnya. Jadi prosesnya hanya menekuk tungkai Anda, lutut Anda, sehingga posisi hidung lebih rendah daripada air ya. Karena masih proses pembelajaran, jadi tidak perlu pakai air yang terlalu tinggi. Kita pakai dangkal sehingga tercipta pengetahuan terkait bagaimana mengambil nafas yang baik dan benar. Masuk kategori kedua adalah ambil dari mulut, buang dari mulut. Penampang air 3 jari, ambil nafas dari mulut 1 detik, kita buang di bawah 3 detik. Saya ulang lagi. Demikian petunjuk pelaksanaan untuk pengambilan nafas. Nanti kita pelaksanaan langsung di dalam air. Terima kasih. Ya. Bertemu kembali dengan saya Bayu Sukowahono selaku tim teaching akuatik dasar dalam sesi air. Hari ini kita akan membahas terkait basic dasar pernafasan. Ya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam teknik dasar yang lalu kita pelajari? Bahwa pertama, fase pernafasan dibagi menjadi 2. Fase pernafasan dibagi menjadi 2. Sistematisnya adalah melalui disfungsi hidung atau tidak mempergunakan hidung untuk segi menarik nafas. Kita mulai pakai dengan ambil nafas dari mulut, buang dari hidung, maupun ambil dari mulut, buang dari mulut. Demikian nanti kita akan praktek dalam pelaksanaan tersebut. Masuk kategori pernafasan di atas air, bahwa kita perhatikan adalah ambil mulut, buang hidung, ataupun ambil mulut, buang mulut. Sesi pertama kita main untuk ambil mulut, buang hidung ya. Jadi pastikan air berada pada 3 jari dari mulut ya. Tarik nafas, buang hidung, tarik nafas lewat mulut, lalu kita buang udara tersebut di dalam air. Contoh gerakan. Ambil mulut ya 3 jari, ambil jarak sekitar 3 jari dari mulut, ambil mulut, buang hidung dengan rasio perbandingan 1:3, 1 ambil, buang 3. Ya, 3 jari, ambil mulut, buang hidung, 1:3, 1, 3. Mulai. Tiga detik terlaksana. Selesai. Ambil mulut. Ya, untuk fase kedua adalah kita atur jaraknya 3 jari supaya air tidak masuk pada sektor mulut. Lalu kita buang di bawah air dengan mulut juga. Kita mulai. Demikian sesi pelaksanaan terkait pernafasan di atas air dan di dalam air. Terima kasih. Fase tersebut merupakan adaptasi terlebih dahulu. Seorang yang panik tidak akan melakukan gerakan secara kontinu dan rileks. Perlu diketahui pembelajaran awal perlu pengenalan terhadap air. Selepas peserta didik nyaman, baru kita masuk ke teknik selanjutnya. Demikian. Dalam hal ini kita masuk kategori terkait gerak lengan pada breaststroke, gaya dada maupun gaya kata. Perlu diketahui, seorang yang panik akan melakukan gerakan secara terlalu cepat sehingga mengesampingkan dorongan yang besar pada sektor tangan. Maka diketahui kita harus mengetahui gerak tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Ya, banyak yang dalam melakukannya. Ya, hitungan 1, lengan lurus, ya. Lengan lurus, lalu ditekuk membentuk huruf 8 ya, ke arah
sektor toraks di depan dada sekitar 1 jengkal. Jangkauan sejauh mungkin 1, 2, dan diluruskan 1 kembali. Ya. Jadi harus diketahui dulu seolah-olah Pak Bayu streamline nih, streamline ya. 1, 2, 1, 2. Baik. Bagaimana sektor tangan, Pak? Anda mengamati proses mendayung. Mendayung itu bagaimana dorongan itu bisa besar. Otomatis untuk sektor tangan, ini tangan, jari tangan, dan lengan ya. Sektor tangan kita tekuk sedikit. Ini sekitar, kalau sini 90 derajat berarti Anda mainkan 45 derajat. Setelah lurus 1, tekuk sedikit 45 derajat dan terjadi gerak mengais. Pak, kenapa? Nanti ada timbul pertanyaan, Pak, kenapa tangannya nggak sampai belakang, Pak? Karena nanti ritmenya, ya, ritmenya, kenapa nggak sampai belakang, Pak? Kan maksimal ke belakang, ritmenya nanti jadi tidak kontinu. Nanti hitungannya jadi panjang. 1, 2, 3, 4. Padahal gerak kaki ini nanti berimbas pada gerak kaki. 1, 2, 1, 2. Ya, gerakan tangan rapat, lengan mencepit kedua telinga daun dulu. Kenapa seperti ini? Supaya posisi badannya bagian lower body ini upper bagian atas, ini lower body sebagai penyeimbang. Jika kepala terlalu naik, otomatis kaki akan turun. Otomatis resisten atau tahanan itu besar. Daya yang dihasilkan pun akan besar dan energi itu akan cepat habis. Makanya perlu mengetahui terkait prinsip dasar streamline ya. Gerakan tangan sudah dilaksanakan. Sudah jelas bahwa hitungannya hanya 1, 2. Karena sebenarnya tidak memerlukan power atau energi. Power itu gabungan kuat dan cepat. Renang itu saja kalau seumpamanya Anda mengerti terkait streamline dan gerak dasar yang efisien, tubuh akan laju ke depan. Ya, jadi tidak perlu energi yang besar. Asal Anda jago ngambang, otomatis nanti dengan dorongan yang sedikit saja Anda akan laju. Oke. Tangan sudah jelas. Sekarang bagaimana Pak menggabungkan antara gerak tangan dan bagaimana menggabungkan gerak tangan dan pengambilan nafas? Ya. Pertama, fase pertama adalah kita menundukkan kepala, lengan sejajar dengan telinga. Ya. Hitungan 1. Ya. Sedikit Anda menaikkan sisi toraks Anda, tapi tidak tengadah. Ingat, jika Anda melakukan tengadah seperti ini, otomatis kaki akan turun karena tulang belakangnya akan menepuk seperti itu. Jadi cukup dengan Anda sedikit membongkokkan sektor. Nih lihat. Jadi konstruksinya seperti ini. Nah, seperti ini. Toraksnya seperti ini. Punggung agak sedikit melengkung ke depan. Dengan dagu sedikit menempel ke sektor dada toraks Anda. Terjadi fase ambil napas. 1. Ulangi lagi. 1, 2, lalu diruskan kembali. 1, 2, 3. Ulang kembali. 1, 2, 1, 2, 3. Prinsip pengambilan napas sudah selesai. Pada kategori gerakan tunggai. Baik Pak, bagaimana Pak pelaksanaan biar enak? Karena gerakan tangan tadi 2 hitungan, berarti untuk sektor kaki juga diperhatikan. Coba kita hitung kembali. Anggap saja ini telapak kaki saudara, ini patella atau lutut Anda, ini sektor tunggai keseluruhan. Ya, baik. Yang perlu dilakukan pertama adalah kaki rileks dulu. Yang kedua, perhatikan, lutut ditekuk ke arah bawah. Hitungan 1. 1. Perhatikan, kaki membuka. Saya ulang kembali. Penampang depan. 1. Ya.
telapak kaki terbuka seperti ini. Lutut menghadap ke bawah, di mana sektor tumit mendekat ke area pantat, ya. Bottom, ya, pantat. Habis itu terjadi gerak kedua. Perhatikan. Perhatikan. 1, 2. 2. Perhatikan. 1, 2. Membentuk huruf V. Ya. Hitungan ketiga. Anda merapatkan kaki. Nah, dorongan yang besar ini terjadi pada fase ini. Saya ulang lagi. Kita ulang fase 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Saya ulang kembali. 1, 2, 3. Ulang kembali. 1, 2, 3. Dari hal itu kita amati adalah sektor pengambilan napas 1, 2, 3. Saya ulang lagi terkait di awal tadi. Untuk gerakan tangan ternyata kita mainkan 3 hitungan. 1, 1 bersamaan dengan ambil napas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk penggabungannya lebih detailnya nanti bisa kita lakukan dengan gerakan di dalam air. Ini hanya analisis saja, baru gerakan tangan juga 3 kaki, gerakan tungkai juga 3 kali. Bertemu kembali dengan saya. Hari ini materi kita bahas adalah terkait gerak tangan atau gerak lengan untuk breaststroke atau gaya dada atau gaya yang kita kenal sehari-hari adalah gaya kata. Bagaimana gerakannya? Hitungan yang kita sepakati kemarin ada 3 ketukan, 3 gerakan, yaitu adalah fase di mana meluruskan lengan, sedikit tekuk jari, ya, waktu seperti ini tekuk jari sedikit, tekuk tangan Anda sedikit, lalu buat sedikit angka 8, ya, lebih kepada lingkaran, ya, lingkaran. Kenapa seperti itu? Sesuai dengan perbandingan rasio itu tadi adalah 3 gerakan tangan, 3 gerakan kaki. Hitungan 1 lurus, tarik 1. Hitungan 2 adalah merapatkan tangan. Hitungan 3 adalah menundukkan kepala bersama dengan lengan. Contoh gerakan 1, 2. Dari fase tersebut bisa kita ketahui untuk yang perlu diperhatikan adalah hindari terlalu lama, hindari juga terlalu singkat, bahwa kita harus mempertimbangkan itu. Terlalu lama apabila Anda melakukan gerakan dayungan. Lebar, ya, lebarnya melebihi dari lebar bahunya masing-masing. Gerakannya hitungannya akan jadi lama. Contoh 1, 2, 3. Sedangkan gerakan kaki dan tangan itu 1, 2, 3 itu sudah fase lurus lagi. Contoh gerakan yang efisien 1, 2, 3. Saya ulang kembali 1, 2 sedikit hampir lurus, 3 lengan lurus sejajar dengan telinga, pandangan lihat ke bawah, telinga diapit oleh bicep masing-masing, ya. 1, 2, 3. Saat terjadi gerakan 3 atau lurus ke depan, hendaknya mengaplikasi ritme untuk pelaksanaan adalah seperti Anda jinjit dan lengan lurus mendorong ke atas, sehingga gerak efisien tercapai. Gerak untuk meraih sejauh mungkin ke depan. Demikian petunjuk pelaksanaan hari ini. Masuk pada fase lengan, hitungan 1, 2, 3 sudah saya jabarkan detailingnya. Sekarang saya akan mencoba fase selanjutnya, fase tungkai. Tapi di sini adalah analisis bagaimana gerak kaki tersebut. Kita sinkronkan dulu pembelajaran yang lalu dengan hari ini, gitu.
Hitungan tungkai dan kaki hampir mirip 1 sampai 3, 1 2 3. Oke. Gerak dasarnya anggap ini merupakan kaki ya, jari kaki, pergelangan kaki untuk sektor patella maupun sektor tungkai ya. Hitungan satu, tarik dulu ya, tarik patella atau lutut mendekat ke arah pantat ya, ke arah pantat. 1 ya, saya ulang kembali. 1. Hitungan kedua adalah gerakan mendorong kaki seperti layaknya kata membentuk huruf V. 2. Nah, fase yang paling penting adalah yang ketiga, perlu diperhatikan. 3. Nah, kenapa dalam hitungan 3 tadi saya mundur? Karena fase itu adalah fase yang penting dalam dorongan tubuh ya. Dan faktor yang paling utama terakhir adalah fase dinama streamline, di mana Anda harus rata-rata air dulu. Ini kepala, toraks, punggung, tungkai. Anda harus rata-rata air. Hindari terlalu dalam maupun kondisinya Anda seperti speedboat ya. Kepala naik, kaki tenggelam. Berimbas pada tingkat kelajuan saat melakukan pergerakan gaya breaststroke tersebut ya. Dengan adanya Anda melakukan gerakan streamline, Anda cukup melakukan gerakan yang sederhana saja, otomatis nanti akan terdorong. Demikian petunjuk pelaksanaan. Seorang yang ahli adalah orang yang melakukan gerakan itu secara kontinu, berulang-ulang ya. Jadi Anda sebagai seorang calon pendidik nantinya tanamkan pada peserta didik Anda bahwa drill atau pengulangan itu adalah rumus baku sebagai orang menjadi ahli atau profesional di bidangnya. Orang yang ulet akan mendapatkan hasil yang optimal. Demikian materi hari ini terkait gerak lengan, gerak tungkai maupun ambil napas saat terjadi gerak lengan terjadi. Terima kasih. Demikian pelaksanaan video pembelajaran akuatik. Semoga dapat membantu pelaksanaan pembelajaran. Tetap sehat di masa pandemi ini. Salam hormat saya, Bayu Sukopahono, Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, Purwokerto, Jawa Tengah. Salam olahraga, jaya di darat, di laut, dan di udara.